Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Tapi bohong. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami mengenai pemanasan global. Sebelumnya Bu, dengan Ibu siapa Bu? Oke, nama saya Desi Yuliasi Tepo, SPD. Saya guru di MAN Asahan Kampus 2. Selain itu saya juga mengajar di SMK Swasta Swadaya Pulau Rakyat, sering disebut SMK Yaspenda. Kalau begitu Bu, perkenalkan Bu, saya Mutiara Cahyani Simanjuntak dengan teman saya Dia Sari Lupa Azahra. Saya Rizky Mai Ayu. Saya Miranda Awali Azahra. Kami dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat. Kedatangan kami di sini Bu ingin mewawancarai Ibu mengenai pemanasan global. Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu Bu, apa alasan Ibu mau menerima tawaran kami untuk diwawancarai? Nah, di sini alasan saya untuk menerima kalian karena niatnya ingin membantu. Kebetulan pula materi yang kalian ajukan, yang kalian ingin tanyakan itu berhubungan dengan materi Ibu yang diajarkan di sekolah. Kebetulan Ibu memang jurusan fisika, jadi materi tentang pemanasan global itu memang dibahas. Jadi kenapa saya tidak mau membantu kalau bisa membantu saja. Bu, terima kasih ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sudah berapa lama mengajar di sekolah ini? Kalau di sekolah MAN saya ngajar 2 tahun, tapi kalau di SMK Swadaya Pulau Rakyat atau SMK Yaspenda saya sudah ngajar 6 tahun. Sudah lama juga ya Bu. Iya, itulah ya. Kalau boleh tahu juga Bu, Ibu tinggal di mana? Saya orang Eksongsongan, tahu Eksongsongan? Tahu Bu. Nah, saya tinggal di sana. Jadi setiap hari saya harus PP dari Pengkol kemari, setengah jam perjalanan juga lah. Nah, izin Bu untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pertanyaan ya Bu. Boleh. A few moments later. Menurut Ibu, pemanasan global itu seperti apa Ibu? Nah, pemanasan global itu adalah salah satu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata di dunia akibat siapa? Akibat dari perilaku manusia. Itu pengertian dari pemanasan global. Karena akibat dari perilaku manusia itu, maka akan terjadi peningkatan suhu rata-rata yang ada di dunia. Jadi, pengertian dari pemanasan global yang sering kita sebut dengan global warming. Kemudian Bu, penyebab terjadinya pemanasan global itu apa ya Bu? Nah, tadi kan pemanasan global itu berhubungan dengan kenaikan suhu rata-rata di dunia. Jadi penyebabnya itu apa? Itu bisa dari efek atau perilaku manusia, yaitu efek rumah kaca, penggunaan energi yang terlalu banyak, penggunaan bahan bakar yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena bahan bakar itu kan berasal dari fosil-fosil. Nah, fosil-fosil itu kalau kita gunakan terus-menerus, dan fosil-fosil itu kan dihasilkan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang bertahun-tahun, sehingga untuk memproduksi si minyak bumi itu kan kita butuh waktu yang lama. Maka kalau kita manusia menggunakannya sering atau banyak menggunakan kendaraan, maka minyak bumi itu akan gampang habis. Otomatis minyak bakar tadi kan menghasilkan yang namanya ada gas yang berbahaya, yaitu mengeluarkan polusi. Itu bisa menyebabkan yang namanya pemanasan global. Begitu juga dengan efek rumah kaca, karena efek rumah kaca itu menghasilkan gas-gas berbahaya. Contohnya itu ada CO2, ada SO2, ada metana CH4. Itu sangat berbahaya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, dampak dari pemanasan global itu seperti apa aja Bu? Oke, dampak dari pemanasan global itu sangat banyak. Dampak yang pertama itu bisa meningkatnya es di kutub utara. Kalau sudah es di kutub utara itu meningkat, otomatis permukaan air laut akan naik. Kalau permukaan air laut sudah naik, yang terjadi adalah akan banjir di mana-mana. Kalau sudah banjir itu membahayakan manusia. Itu dia. Jadi itu yang pertama. Bisa juga menipisnya lapisan ozon. Akibat apa? Akibat dari penggunaan bahan bakar tadi yang terlalu banyak, sehingga gas-gas yang ada di minyak bumi itu dapat merusak yang namanya lapisan ozon. Udah gitu dampaknya juga kenaikan suhu. Kalau kenaikan suhu sangat tinggi, otomatis yang namanya cuaca itu pasti akan berubah-ubah.
yang awalnya nih seharusnya kita di Indonesia ini terjadi namanya musim hujan. Karena suhu tinggi yang ada akan mengalami musim kekeringan. Kalau sudah kekeringan yang terjadi apa? Kita susah mendapatkan air, tumbuhan banyak mati, hewan-hewan juga mati, kita juga manusia bisa mati karena kita butuh yang namanya minuman. Kemudian Bu, kan pemanasan global tadi kan dampak negatifnya. Apakah pemanasan global ada dampak positifnya Bu? Nah, karena dulu kan pemanasan global berhubungan dengan global warming, rata-rata memang dampak negatif, tapi dampak positifnya juga ada. Salah satunya yaitu akan menghasilkan yang namanya tadi kan ada ibu bahas tentang gas CO2. Gas CO2 itu sangat kita butuhkan dalam pernapasan manusia. CO2 itu dibutuhkan sama manusia, jadi dampak positifnya itu dengan menghasilkan yang namanya zat CO2. Tapi karena dia terlalu banyak yang dihasilkan sehingga timbul yang negatif gitu tadi. Walaupun kita sebenarnya manusia ini kan butuh, tumbuhan juga butuh, hewan juga butuh CO2. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, jadi yang ada itu adalah dampak negatif. Seperti itu. Macam tak betul je budak ni. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah pemanasan global bisa dihentikan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau mengenai pemanasan global bisa dihentikan atau tidak, bisa. Dengan cara, tadi kan sudah dibilang, pemanasan global itu akibat dari perilaku manusia. Maka manusianya itu yang harus memperbaiki diri, harus sadar, harus meningkatkan kesadarannya, biar supaya tidak terjadi pemanasan global atau mengurangi pemanasan global. Contohnya tadi penggunaan bahan bakar. Sebaiknya kita itu menggunakan energi alternatif selain minyak bumi. Bisa juga kita mengurangi penggunaan kendaraan. Tuh. Terus kita manusia juga jangan gunakan produk-produk yang ada tulisannya CFC gitu. Karena CFC itu dapat merusak yang namanya lapisan ozon, akan menimbulkan pemanasan global. Contohnya itu kulkas. Pilihlah kulkas yang ada tulisan non CFC. Udah gitu kurangi penggunaan AC. Kita kan manusia ini karena sekarang suhu ekstrim, kita bilang kan panas. Aduh, anak ada yang punya anak kecil, aduh anak saya nggak tahan loh kalau panas sekali. Jadi biar supaya dia tenang atau enak tidurnya, belilah AC. Sehingga satu rumah itu AC-nya ada 4. Sementara AC itu sebenarnya menghasilkan yang namanya zat CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi perilaku manusianya itu yang harus diubah. Itu cara menghentikan yang namanya pemanasan global. Tadi kan Ibu bilang ada AC, jadi kipas angin itu berdampak nggak Bu? Nah, kalau kipas angin itu tidak ada hubungannya dengan zat yang menghasilkan CFC atau apa, tidak ada. Jadi kipas angin itu tidak berdampak karena kipas angin itu dihasilkan dari kita mengubah yang namanya energi listrik menjadi energi gerak terus menjadi energi angin. Nggak ada zat kimia di dalamnya. Jadi ya. Seperti itu ya Bu. Jadi tadi kan Bu, Ibu ada menjelaskan tentang efek rumah kaca. Boleh Ibu jelaskan kembali tentang efek rumah kaca yang tadi Bu? Oke, boleh mengenai efek rumah kaca karena efek rumah kaca itu kan berkaitan dengan pemanasan global. Efek rumah kaca itu adalah salah satu peristiwa yang menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca. Contohnya tadi yaitu menghasilkan gas CO2, gas SO4, gas metana atau CH4. CO2 itu berbahaya kalau jumlahnya sangat banyak. Begitu juga dengan SO2 itu juga berbahaya kalau jumlahnya banyak. Begitu juga si metana CH4 berbahaya kalau jumlahnya banyak. Sebenarnya semua zat-zat ini kita perlukan. Karbon kita perlu, oksigen kita perlu, sulfur kita perlukan, CH4 metana kita perlukan. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, mereka akan menghasilkan dampak negatif. Makanya ada pepatah bilang jangan terlalu banyak. Kalau sudah terlalu banyak katanya akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Baik Bu, terima kasih. Apakah pemanasan global dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Oke, nah pemanasan global itu jelas mempengaruhi kesehatan manusia. Karena pemanasan global tadi kan akibat peningkatan suhu rata-rata di dunia akibat perilaku manusia.
Jadi kalau suhu udah tinggi atau terjadi yang namanya suhu ekstrim, otomatis banyak penyakit-penyakit yang akan timbul. Contohnya saja kalau sudah kering akan menghasilkan banyak debu. Kalau sudah ada debu pasti ada penyakit yang namanya ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ya, kalau terus selain itu juga dari bahan bakar tadi itu kan bisa menyebabkan yang namanya polusi udara. Kalau sudah namanya polusi udara pasti bisa merusak kesehatan manusia. Jadi dampak kesehatan manusia. Untuk hewan. Bu, terima kasih. Jadi Bu, kalau untuk tumbuhan dan hewan bagaimana dampak? Nah, kalau untuk tumbuhan seperti yang dibilang tadi kan suhu sudah meningkat, otomatis suhu ekstrim. Nah, tumbuhan itu butuh yang namanya air untuk mereka serap untuk menghasilkan energi. Jadi kalau air tidak ada, istilahnya kalau suhu udah ekstrim berarti kan mengalami kekeringan. Air sulit didapat. Lama-lama tumbuhan itu akan mati. Begitu juga dengan hewan. Hewan butuh yang namanya air. Kalau tidak ada air, maka hewan akan mati. Sudah gitu juga ada beberapa hewan yang dia kalau misalnya suhu ekstrim atau suhu sangat tinggi, dia tidak bisa memproduksi telur. Ada hewan juga yang dia kalau suhunya rendah sekalipun atau dingin atau es, dia tidak bisa produksi telur. Kalau telur sudah tidak ada, berarti jumlah populasinya itu akan sedikit, bahkan lama-lama akan punah. Baik Bu, sepertinya sampai di sini saja pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Ibu. Kemudian Ibu ada nggak pesan atau kesan yang ingin Ibu sampaikan mengenai pemanasan global ini? Oke, nah sebelum semuanya berakhir, di sini Ibu ingin memberikan pesan untuk kalian, karena kalian ini sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan Ibu suatu saat nanti ataupun suatu saat nanti siapa. Jadi pesannya itu adalah, ini kan materi tentang pemanasan global sangat bagus. Jadi kalian ini sebagai generasi muda, ajaklah masyarakat, ajaklah siapapun itu untuk mencegah atau mengurangi yang namanya pemanasan global. Agar apa? Agar dunia ini menjadi lebih baik. Karena akhir-akhir ini kita lihat negara kita ini sangat banyak mengalami yang namanya cuaca ekstrim. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, ayo sama-sama kita kurangin hal-hal yang kita lakukan yang dapat merusak pemanasan global. Itu saja pesan dari Ibu. Terima kasih. Baik Bu, sepertinya sampai di sini saja pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang sudah mau memberikan ilmunya kepada kami. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kami semua, Bu. Amin. Sama-sama ya Nak ya. Iya, Bu. Baik, sampai di sini penjelasan kami mengenai pemanasan global yang kami lakukan bersama Ibu Desi. Sampai di sini kami ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan kata dalam berbicara. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. On them seas, if it's breeze, red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Li's anyway, yee how.
Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.